Hai Mam, hai teman-teman, Assalamualaikum semuanya. Karena sebentar lagi masuk bulan puasa Ramadan, nah jadi aku kepikiran nih buat bikin video lagi tentang stok makanan yang bisa disimpan di kulkas. Dan yang pastinya lagi, ini tuh cocok banget dijadikan menu praktis untuk buka puasa ataupun sahur. Nah ini aku tadi beli ayam 1 kilo bagian sayap sama paha aja ya. Ini tadi berapa ya harganya? 28.000 kayaknya. Terus ini udah aku bersihkan, aku cabutin semua bulu-bulu yang masih nempel. Pokoknya aku cuci sampai benar-benar bersih semuanya. Dan selanjutnya ini mau aku rebus. Untuk air rebusan yang pertama ini dibuang ya. Kalau aku sih biasanya gitu. Jadi biar biar bersih gitu loh. Terus rebusnya ini cukup 5 menitan aja. Nah ini udah 5 menit ya, bisa langsung dibuang airnya. Lanjut untuk bumbunya yang anti ribet, ini langsung dimasukin semuanya 1 saset karena sesuai dengan resepnya di situ ya. Untuk 1 kilo ayam itu bumbunya 1 saset. Dan untuk airnya ini aku kasih lumayan banyak karena ada sesuatu yang mau aku masukin. Tara, tahu. Seperti biasanya ini udah dicuci atau dibilas sampai bersih ya. Pelan-pelan aja masukinnya karena ini tuh rapuh banget. Dan kalau bisa sebaiknya jangan dicampur sama ayam kayak aku gini ya. Soalnya susah ngambilnya dan bikin si tahu itu jadi hancur dan gak cantik gitu pokoknya. Jadi lebih baik untuk si tahunya ini bisa direbus atau diungkep sendiri ya. Jadi nggak dicampur sama ayam. Cuman kalau direbus sama barengan sama ayam kayak gini, menurutku dari segi rasa dia lebih enak ya. Karena yang pasti dia kecampur sama kaldu dari si ayamnya itu. Ya pokoknya bebas lah ya, sesuai selera mau gimana masaknya. Yang penting jadinya enak. Nah ini kalau udah selesai bisa langsung ditaruh di wadah kedap. Sebelum ke tahap selanjutnya, ini mau aku bersihkan ya. Mau aku saring dulu dari sisa potongan tahu yang tadi. Nah selanjutnya ini aku kasih setengah sendok makan gula merah karena aku mau nanti rasanya tuh nggak full asin gurih aja, jadi biar balance gitu ada manisnya. Terus ini juga aku tambahin sekitar setengah gelas kecil air putih. Dan ini kupikir tuh udah hilang potongan-potongan tahu itu, tapi ternyata tuh masih banyak. Jadi akhirnya tuh aku saring lagi sampai bener-bener hilang. Nah ini udah selesai disaring ya. Nah ini dia, aku mau bikin serundeng kelapa. Untuk kelapa buat serundeng, pilih yang muda ya, yang biasanya buat urap-urap itu. Ini aku beli setengah buah ukuran sedang. Cuman sayangnya aku nggak nimbang, jadi nggak tahu ukuran pastinya tuh berapa. Ini tadi tuh aku beli setengah buah ini plus sama ongkos nyelepnya itu 3.500. Ini aku masak sampai tanak kurang lebih itu 10 menitan pakai api sedang ya. Terus sering-sering diaduk itu biar matengnya rata dan gak gosong. Terus kalau udah selesai tunggu sampai dingin baru kemudian dimasukin di wadah kedap. Nah untuk selanjutnya lagi untuk keperluan sambal ini aku goreng dulu terasinya ya biar nanti gak perlu goreng-goreng lagi. Untuk apinya pakai api kecil aja, goreng selama kurang lebih 5 menit sambil terus diaduk. Dan kalau udah tinggal ditiriskan. Dan kalau aku ini nirisinnya itu pakai tisu, jadi aku alasin tisu kayak gini sampai minyaknya benar-benar keserap maksimal. Dan kalau udah dingin bisa langsung dimasukkan wadah kedap yang tertutup. Lanjut ya, ini aku mau bikin stok sambal bawang praktis siap santap kapan aja. Untuk bahan-bahan yang aku pakai seperti biasa ada cabai merah 5, cabai rawitnya kurang lebih 30 biji, sama bawang putih itu setengah bonggol. Bonggolnya bonggol kecil ya. Nah setelah dikupas semuanya kemudian cuci bersih, terus direbus ini sekitar 3 menitan aja karena aku mau nanti teksturnya itu nggak yang lembut banget gitu. Untuk halusinnya terserah ya mau pakai apa, kalau aku ini pakai blender. Dan jangan lupa kalau misalnya pakai blender itu kasih air sedikit ya. Terus tipsnya yang pertama kali di blender itu bawang putihnya aja. Bawang putih di blender sampai bener-bener lembut baru kemudian cabenya dimasukin. Dan ngeblendnya itu sebentar aja biar dia itu masih ada tekstur cabenya gitu ya. Terus ini aku masak pakai api yang sedang, terus biarkan sampai airnya itu sedikit menyusut baru masukin minyak goreng dan bumbu-bumbu lainnya. Untuk takarannya nanti aku taruh di deskripsi box ya. Untuk bumbunya seperti biasa ada gula, garam, sama micin. Ini aku masak sekitar 10 menit sampai tanak, jangan lupa koreksi rasa.
Untuk penyimpanannya ini aku taruh di suhu ruang ya, jadi nggak aku masukin ke kulkas. Dan tetap aku taruh di teflon seperti ini, biar nanti sewaktu-waktu habis diambil gitu bisa langsung dipanasin lagi gitu. Terus sekarang aku mau coba goreng serundeng yang tadi itu ya. Nah ini tuh sebenarnya udah pas rasanya buat aku, tapi ternyata pas waktu udah mateng kata suamiku tuh masih kurang kerasa. Nah kalau ada yang lidahnya sama kayak suamiku, caranya gini. Jadi pas waktu goreng gini bisa ditaburin lagi bumbu raciknya yang tadi tuh secukupnya ya. Udah gitu aja. Terus goreng pakai api kecil ya, sambil sesekali tuh diaduk terus. Segera angkat kalau warnanya udah keemasan gitu. Jadi jangan nunggu sampai brown warnanya, karena pas diangkat dan didiemin itu ternyata tuh dia masih ada proses pemasakan gitu. Sama kayak pas waktu goreng bawang goreng itu loh, tahu kan ya? Dan kalau udah ini aku tirisin sama kayak tadi ya, aku tirisinnya itu pakai tisunya itu bebas, kalau punya tisu dapur itu lebih baik ya, cuman aku pakai tisu aja. Dan ini dia udah jadi, rasanya tuh enak banget. Nah ini dia udah selesai ya, stok lalapan lengkap dengan sambal, praktis untuk buka puasa dan juga sahur yang tentunya bisa disimpan di kulkas. Nah ini udah ada ayam ungkep bumbu kuning yang tadi itu kita bikin, terus kemudian juga ada serundeng kelapa. Terus kemudian juga ada tahu ungkep dan juga tempe. Untuk tempenya karena aku nggak suka tempe ungkep, jadi ini cuman aku bumbuin bawang putih sama garam, udah gitu aja. Terus kemudian untuk sayur lalap mentahnya ini aku pakai timun sama kubis. Terus kemudian ini juga aku beli terong. Untuk terong biasanya digoreng ya, sama pete juga. Sebenarnya ini aku lagi cari kacang panjang juga, cuma lagi nggak ada, ya udah. Terus untuk selanjutnya ini aku siapin juga kebutuhan untuk bikin sambal mentah ya. Ada tomat, cabai, bawang putih sama jeruk sambal. Terus ini untuk sambal bawang yang tadi udah dibikin. Terus kemudian ini terasi yang tadi udah digoreng. Jadi penampakannya seperti ini ya untuk terasinya. Ini tuh enak banget kalau dicampurin sama sambal mentah. Karena aku biasanya tuh sering banget kalau bikin sambal mentah tuh dicampur sama terasi goreng. Terus untuk kemangi, ini aku nggak pakai kemangi di sini ya. Aku nggak simpen kemangi di kulkas karena aku punya tanaman jadi fresh, langsung disimpan petik dari alam gitu. Terus untuk penyimpanannya ini di kulkas bawah ya. Cuman kalau mau simpen ayam ungkepnya di chiller boleh juga. Terus ini, jangan bikin stok terlalu banyak ya. Bikin yang sekiranya cukup buat semingguan aja. Terus nanti kalau misalnya habis tinggal bikin lagi gitu. Oke, sekian dulu video dari aku ya. Terima kasih buat yang udah nonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.